Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Mulai Rahma dari kelas 03 TPLT 010. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang single stack. Apa itu single stack? Single stack itu linear yang menerapkan prinsip LIFO. LIFO itu apa? Last in dan first out. Nah, di sini dia tuh biasanya menggunakan apa namanya metode push and pop. Push itu kan apa ya? Menambahkan atau meng-up gitu loh. Nah, kan popnya itu untuk men, apa namanya menghapus gitu dari data yang paling atas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang programnya. Itu. Dari atas the flash from gitu. Nah, terus kalau misalkan semua udah sini, then help action dan book gitu loh. Nah, sebelum sebelum kita menjalankan program ini, dipastikan dulu kita mendownload PIP. PIP Flash itu kalau misalnya di Python itu eh, udah bagian dasarnya gitu kan di Python. Kita harus pastiin harus download PIP booknya, PIP PIP Flash-nya. Nah, kalau udah mendownload PIP Flash dan menjalankan program semuanya, maka akan keluar flash up debug bondingnya udah on. Terus kalau misalkan warning ini nggak apa-apa lah ya, soalnya kan ini kan this is development server, cuma kayak peringatan doang, peringatan kecil doang. Nah, kenapa nggak bisa di runningnya di sini? Nah, di runningnya itu di HTTP 127. Nah, dia ada tersendiri linknya. Coba kita buka linknya ya. Kalau udah ke out, pasti akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan judulnya. Judul bukunya apa sih? Misalkan judul buku, sesuai sih judul bukunya. Sekarang Harry Potter. Harry Potter. Ini tuh bebas ya, bisa menambahkan buku apa? Buku tentang imagination atau tentang ilmiah, bisa juga tentang kayak buku-buku buku singkat cerpen-cerpen gitu. Oke, selanjutkan kan tadi udah tuh kalau misalkan udah itu udah buka kita buka linknya, kita akan apa namanya dilihatkan oleh ini. Nah, itu daftar buku. Daftar bukunya kan udah aku beberapa udah aku tambahin nih, kayak Laskar Pelangi oleh Andre Hirata tahun 2008, Layangan Putus oleh Marcento Alfati tahun 2003. Nah, kalau apa aja sih yang boleh ditambahin? Banyak banget sebenarnya yang bisa ditambahin. Mulai dari cerpen, novel, buku-buku ilmiah tentang apa namanya tentang fisika juga bisa. Nah, itu apapun yang penting itu bisa buku ada tanggal terbitnya, ada penulisnya, ada yang terbitnya, yang nerbitin gitu. Gitu. Nah, misalkan kita tambah buku lagi sini di sini. Misalkan judulnya kasih bayangan. Ini versi aku ya, untuk nanti bisa di pop, bisa dihapus. Bisa di sini penerbitnya coba misalkan Gramedia tahun 2021 misalkan. Kita simpan nih. Nah, simpan. Oke, ini kan udah ada nih di sini kan. Nah, popnya itu gimana kita ngapusnya? Tinggal gampang, tinggal kita klik hapus di sini. Oke, apakah Anda menghapus kekasih bayangan oleh Anissa Soleh? Ya, hapus. Dah, gitu. Nah, semua udah jelas ya bagaimana caranya dan apa pengertian dari single stack-nya, gimana cara nge-up single stack-nya, dan yang terpenting sebelum menjalankan program single stack kita harus mendownload PIP Flash Python. Nah, itu emang udah bener-bener dasarnya Python banget ya. Sekian dari saya. Terima kasih ya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu circular queue. Pengertian circular queue yaitu
Sirkular yang berarti melingkar dan queue yang berarti antrian. Jadi circular queue adalah antrian melingkar. Circular queue adalah struktur data linear di mana operasi dilakukan berdasarkan prinsip FIFO, first in, first out, dan posisi terakhir dihubungkan kembali ke posisi pertama untuk membuat lingkaran. Kemudian kita lanjut operasi circular queue. Nah, di sini ada operasi circular queue. Yang pertama, NQ, yaitu ini buat menambahkan data. Yang kedua, DQ, yaitu untuk mengurangi data. Is empty, untuk mengecek data itu kosong. Is full, berarti data itu sudah penuh. Yang kemudian resize. Selanjutnya yaitu representasi memori. Nah, ini representasi memori NQ, di mana nanti kalau kita menambahkan, bentar. Ini yang pertama itu front, dan ini kan datanya satu doang, yaitu front dan rear. Jadi 13 ini dia adalah front dan rear. Kita masuk yang kedua, kita tambahkan angka min 6. Jadi frontnya 13 dan rearnya min 6. Yang ketiga, kalau kita tambahkan dia bakal terus front, yang terakhirnya rear. Lanjut sampai yang kelima. Terus representasi memori DQ. Ini kalau kita mengurangi data, yang mana nanti kalau kita mengurangi data yang akan terhapus yaitu yang paling awal, yaitu contohnya yang bagian pertama ini 13, min 6, dan 9. Yang mana awalnya itu front, dan yang 13 ini adalah front, 6, min 9. Min 9 itu rear. Kalau kita hapus, kita kodenya menghapus, jadi 13 ini hilang, yang paling awal. Jadi frontnya pindah ke min 6 dan rearnya 9. Nah, kalau min 6-nya kita juga hapus, dia ke 9, yaitu 9 jadi front dan rear. Oke, kita lanjut saja ke codingannya. Kita langsung saja ke main function untuk testing. Yang mana Q-nya kita ada 5. Di sini kita input data cuma 4, yaitu 14, 15, 16, 17. Kemudian kita testing dulu. Sebentar, lagi loading. Nah, ini elemen pada circular queue. Ini kebaca 14, 15, 16, 17. Kemudian kita coba buat, ini adalah elemen NQ, yaitu menambahkan data. Kemudian kita akan delete 1 sama 2. Delete pertama, jadi dia langsung menghapus yang 14, karena yang bakal delete itu adalah yang pertama. Terus kita delete lagi, berarti dia delete yang angka yang kedua, 15. Jadi tinggallah 16 sama 17. 16 yaitu front, 17 yaitu rear. Kemudian kita bakal menambahkan NQ, kita tambahkan lagi 9, 20, 5. Kalau kita tambahkan, dia bakal langsung jadi diteman di belakang. 16, 17, 9, 25. Kemudian kita tambahkan lagi 30. Ternyata 30 tidak terinclude di sini karena
datanya itu sudah full. Yang mana tadi di kodenya DQ cuma 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini tulisannya queue is full. Nah, segitu saja dari saya, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.